Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini karena artinya kalian sudah tertarik untuk menonton video ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nurido, mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester kedua, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Samarinda. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di judul, jadi tujuan dibuatnya video ini yaitu saya akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, tapi sebelum masuk ke apa itu kepemimpinan, saya akan menceritakan terlebih dahulu riwayat hidup saya selama saya hidup. Jadi saya lahir dan dibesarkan di Kabupaten Berau. Begitu pula sekolah yang saya tempuh. Jadi saya menamatkan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Berau. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Munawarman. Nah, selama bersekolah, organisasi apa sih yang saya ikuti? Nah, jadi selama SMP dan SMA itu saya sebenarnya kurang mengikuti organisasi. Tapi saya di SMA itu mengikuti sebuah kelompok belajar yang dimana itu dikelompokkan untuk mengikuti Olimpiade Sains. Nah, dalam hal ini saya mengikuti kelompok belajar sains dalam bidang ekonomi. Nah, ketika kelas 11 saya pernah menjuarai tingkat kabupaten dalam bidang ekonomi, kemudian mewakili kabupaten saya untuk mengikuti tingkat provinsi dalam bidang yang sama yaitu ekonomi. Nah, tadi saya bilang saya tidak terlalu mengikuti organisasi selama bersekolah. Jadi, dari mana sih sebenarnya saya mempelajari kepemimpinan? Jadi, saya mempelajarinya itu dari kelompok-kelompok belajar yang dibentuk guru, kemudian maupun yang saya bentuk sendiri. Jadi, selain tugas kelompok yang diberikan guru, saya di SMA juga memiliki kelompok belajar yang dimana untuk belajar bersama itu diperlukan koordinasi yang baik satu sama lain dan diperlukan adanya pemimpin untuk mencapai sebuah keputusan bagaimana kita akan belajar di mana dan kapan waktunya. Nah, kemudian saya akan kembali ke materi yaitu kepemimpinan. Menurut saya, bagaimana sih pemimpin yang baik itu? Nah, kalau menurut saya pribadi, pemimpin yang baik itu ialah pemimpin yang mampu menjadi anggota yang baik. Nah, akan tetapi tidak semua anggota dapat menjadi pemimpin. Kenapa saya sampaikan hal yang bertolak belakang seperti ini? Karena untuk menjadi pemimpin kita harus mampu menginfluence dan mempengaruhi maupun mengatur orang lain dalam mencapai tujuan. Nah, akan tetapi kepemimpinan itu dapat dipelajari. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, dari kelompok-kelompok kecil seperti kelompok belajar hingga kelompok yang lebih besar. Dan kelompok yang lebih besar itu dapat dipelajari dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada, misalnya OSIS. Nah, kemudian gaya kepemimpinan apa sih yang saya terapkan? Nah, jujur setiap saya untuk mengambil keputusan, saya selalu melakukan diskusi dengan anggota saya. Nah, dengan kata lain, gaya kepemimpinan yang saya terapkan yaitu demokratis. Jadi, jika saya mempunyai suatu masalah, suatu target, maka saya akan mendiskusikan dengan anggota saya. Saya akan melakukan diskusi dalam mencapai kesepakatan. Nah, kemudian dalam memberikan tugas kepada anggota saya selalu uh, mencari kesepakatan dengan anggota saya. Misal, ini tugas harus diselesaikan dalam 2 hari. Nah, maka dia harus menyelesaikannya dalam 2 hari sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat. Kenapa demikian? Agar anggota saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan. Nah, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.